Halo, selamat pagi. Saya Petronella Lua. Saya ingin menanggapi topik diskusi kita pada sesi 6 ini. Berikut tanggapan saya. Yang pertama, tentu sebagai guru pendidikan dasar, kontribusi dalam mengatasi isu gender dapat dilakukan melalui strategi pengajaran, interaksi, dan lingkungan kelas yang disengaja dan inklusif. Dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, berikut adalah beberapa strategi konkret yang saya lakukan sebagai guru yang sudah saya terapkan di dalam kelas selama sepanjang saya mengajar. Yang pertama, dalam menciptakan interaksi antar guru dan siswa, saya mengusahakan adanya interaksi yang seimbang antar gender baik kepada laki-laki dan perempuan. Walaupun saya seorang guru perempuan, tidak lantas membuat saya menjadi jauh lebih dekat dengan siswa yang berjenis kelamin perempuan, tetapi saya mengusahakan menciptakan interaksi yang seimbang baik dengan siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Begitupun halnya dengan interaksi antar siswa dalam melakukan pekerjaan kelompok maupun diskusi yang melibatkan siswa. Saya mengusahakan siswa itu terlibat secara proporsional, secara gender, yaitu tidak mengelompokkan siswa laki-laki dengan laki-laki, tetapi mencampur siswa laki-laki dengan perempuan secara rata dan setara. Begitu juga halnya dalam memberikan kesempatan siswa dalam berbicara, saya mengusahakan terciptanya giliran yang sama yang diberikan baik kepada siswa laki-laki maupun perempuan. Begitupun kesempatan berbicara, porsinya juga saya usahakan seadil-adilnya antara siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah selain berinteraksi, strategi berikutnya adalah memberikan porsi tugas yang sama kepada siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan, seperti tugas menghapus papan tulis, tugas menjadi ketua kelompok ataupun ketua kelas. Itu saya usahakan secara proporsional diberikan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Biasanya anak-anak itu lebih suka memilih siswa laki-laki sebagai ketua kelompok maupun sebagai ketua kelas, tapi saya tak hentinya untuk mensosialisasikan kepada siswa bahwa kesetaraan gender itu sangat penting. Pemimpin bisa dari laki-laki maupun perempuan, karena kedua gender ini baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dalam menunjukkan kemampuannya dalam memimpin sebuah kelompok. Strategi berikutnya adalah dalam menampilkan materi pembelajaran. Saya mengusahakan dalam materi pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak itu saya melibatkan tokoh perempuan dan laki-laki juga secara seimbang, jadi tidak melulu tokoh laki-laki dengan representasi seperti ini dan tokoh perempuan dengan representasi seperti ini. Jadi kedua-duanya saya buatkan proporsional. Misalnya dalam tugas bahasa Indonesia, tugas pendidikan Pancasila ingin menjelaskan tentang penerapan sila pertama dalam sebuah cerita, saya akan perbuatan anti yang tidak mencerminkan sila pertama itu. Saya biasanya kan orang menggunakan tokoh laki-laki sebagai tokoh-tokoh yang kurang baik, tetapi kalau saya di dalam menerapkan pembelajaran, di dalam menjelaskan materi atau mengimplementasikan materi dalam cerita, dalam contoh cerita itu, saya menggunakan baik gender laki-laki maupun perempuan. Kedua-duanya saya gunakan, tidak hanya salah satu gender saja. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir adalah membuat kelompok yang terdiri atas kedua gender tadi secara proporsional, tidak membuat satu kelompok terdiri atas laki-laki saja, pun begitu dengan satu kelompok terdiri atas perempuan saja, tetapi saya mencoba mengkolaborasikan kedua gender ini ke dalam satu kelompok, karena saya percaya anak-anak ini memiliki kemampuan yang sama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, sebagai guru pendidikan dasar, untuk mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan adalah saya memiliki beberapa cara untuk mengatasi isu gender yang sifatnya negatif di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama adalah dengan melakukan intervensi segera apabila terjadi hal-hal yang melibatkan kesetaraan gender yang dilanggar.
Jadi melakukan intervensi secepat mungkin supaya hal-hal tersebut bisa diketahui penyebabnya dan bisa diatasi, sehingga hal tersebut tidak menyebar menjadi isu-isu yang bisa mempengaruhi anak-anak untuk tidak saling menghargai persamaan gender. Lalu juga memantau interaksi di kelas bagaimana, siswa laki-laki dan perempuan bisa terlibat secara aktif, bisa saling menghargai walaupun berbeda gender, tidak merendahkan temannya hanya karena mereka, representasi salah satu gender itu karena dianggap lemah, lalu, gender yang lain yang selalu direpresentasikan sebagai gender yang kuat itu melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap gender yang dianggap lemah. Jadi sebagai guru, memperhatikan interaksi yang terjadi di dalam kelas untuk membatasi atau menghilangkan atau memperkecil kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait perbedaan gender ini. Pertanyaan yang ketiga, terkait mengajarkan penghormatan perbedaan dan keragaman. Mengajarkan penghormatan perbedaan dan keragaman dalam hal ini saya akan mengadakan diskusi terbuka atau circle time, yaitu mengadakan sesi diskusi terstruktur tentang keadilan dan bagaimana perasaan anak-anak apabila tidak diizinkan melakukan sesuatu hanya karena gendernya berbeda dan tidak seharusnya, tidak seperti gender pada umumnya. Misalnya gender laki-laki biasanya menjadi ketua kelas dan gender perempuan tidak diperbolehkan menjadi ketua kelas karena dia perempuan. Nah, kita kondisikan anak-anak jika dia seperti itu, diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaannya. Dengan memberikan pertanyaan ini, anak-anak merefleksi apakah dia mau diperlakukan seperti itu apa tidak. Nah, jika ternyata dia tidak suka diperlakukan seperti itu, kemudian sebagai guru kita mengajarkan bagaimana menghormati perbedaan gender. Ini adalah selain melakukan diskusi terbuka, guru juga menerapkan pendidikan karakter dengan mengintegrasikan pelajaran tentang empati, penghormatan, dan inklusi sebagai nilai inti dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah memperkenalkan mode peran yang beragam, mengundang pembicara tamu dari berbagai gender baik perempuan maupun laki-laki, atau menunjukkan video atau membaca biografi orang-orang sukses dari berbagai latar belakang dengan latar belakang gender yang juga berbeda. Adapun tantangan implementasi kesetaraan gender dan strategi mengatasinya akan coba saya jabarkan seperti stereotip dari orang tua atau komunitas. Strategi mengatasinya dengan melakukan komunikasi dan keterlibatan, dengan melakukan sosialisasi tak henti-henti kepada orang tua maupun komunitas tentang ketidakbenaran dari stereotip yang sudah berlaku di masyarakat. Lalu tantangan utama terkait bahan ajar yang tidak fleksibel. Tidak bisa kita pungkiri bahwa bahan ajar yang ada sekarang itu masih ada yang tidak mendukung kesetaraan gender di dalam bukunya, tetapi sebagai guru kita harus mengantisipasi hal tersebut dengan banyak belajar dari berbagai sumber dan menerapkannya dalam pembelajaran dengan menggunakan kesetaraan gender sebagai dasar pembelajaran dengan melakukan adaptasi materi tentunya. Lalu tantangan utama berikutnya adalah bias bawah sadar guru. Nah, strategi mengatasi bias bawah sadar guru ini bisa dengan melakukan refleksi diri dan pelatihan. Dengan melakukan refleksi harian tentang interaksi dan perlakuan di kelas atau mengikuti pelatihan profesional tentang bias gender dan praktik pengajaran inklusif. Atau bisa juga dengan meminta rekan sejawat untuk mengamati dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu tantangan berikutnya adalah resistensi dari siswa sendiri. Jadi cara mengatasinya dengan melakukan pendekatan secara bertahap, bisa menggunakan permainan peran atau role playing dan mindfulness untuk membantu siswa memahami sudut pandang yang berbeda dan membangun empati antar siswa yang berbeda gender. Demikian dari saya, terima kasih, selamat pagi.